while bersarang ya untuk if condition. Jadi di sini user diminta untuk mengetikkan satu atau dua. Sehingga kita munculkan perintah pemilihan ini melalui eh, while loop ya dan if condition. Jadi while loop, sorry ini else-nya. Nah, nah untuk memastikan bahwa apa yang kita pilih sesuai dengan perintah yang diberikan, di sini kita buat variabel pilihan di mana pilihan ini adalah angka yang kita pilih satu atau dua. Ya, jadi di sini input pilih opsi sorting satu atau dua. Jadi nanti tinggal klik satu atau dua. Ini berarti salah indent. Nah itu. Nah kemudian jika pilihannya satu, maka data terurut itu dipanggil ya fungsi insertion sort dari data mentah yang kita punya dengan ketentuan urutan naik ya. Nanti status sortnya adalah menaik atau ascending dan ini selesai break. Break itu berarti eh, perintah sudah dieksekusi. Kemudian kalau pilihannya dua, maka digunakan variabel data terurut di mana akan memanggil fungsi insertion sort dengan urutan turun. Ya. Kemudian di sini statusnya adalah menurun, descending dari tinggi ke rendah ya, dan itu break. Nah, kalau misalnya user itu tidak memilih di antara satu dan dua, program akan menampilkan tulisan pilihan tidak tersedia ketik angka satu atau dua, dan itu secara sampai diminta mengisi perintah yang benar ya. Nah, untuk hasil akhir di sini eh, program akan menampilkan ya hasil akhir ya tampilan hasil akhir di mana nanti di print data awal, data mentah berupa apa namanya variabel data mentah, kemudian status sort ya karena di sini tadi sudah dinyatakan dalam eh, coding penentuan urutan ya dan hasil yang sudah diurutkan atau data terurut. Nah, ini sekian banyak ya proses yang harus kita lalui untuk membuat perintah yang tadi kita dapat sebelumnya karena secara secara apa namanya secara perintah mungkin sederhana ya hanya ada 5 bagian tetapi dari 5 bagian ini menghasilkan urutan yang cukup banyak secara line coding tapi pada dasarnya tadi kita harus melokalisir perintah-perintah kunci ya dalam hal penentuan eksekusi program. Yang pertama tadi input sembarang angka berarti kita harus menyediakan sebuah input data yang memasukkan angka ke dalam list. Kemudian eh, karena ada batasan dalam hal penginputan data karena tidak mungkin ada perintah tanpa ditutup oleh sebuah perintah lain, maka eh, pernyataan selesai itu menjadi eh, apa trigger untuk mengeksekusi data akhir dari data awal yang kita punya ya. Kemudian user diminta mengurutkan berarti ini sudah fungsi tersendiri nih. Kita melihat bahwa ini eh, apa namanya perintah ini diminta untuk disediakan sehingga nanti user tinggal memilih antara menurun atau menaik secara sorting. Kemudian perintah selection sort-nya itu sudah dinyatakan, berarti gunakan kaidah selection sort ya dalam proses pengurutan dan untuk mempermudah tadi digunakan fungsi def dan return untuk mempermudah pemanggilan fungsi dan bagian akhir menampilkan data awal, jenis dan data terurut. Nah, eh, dari sini kita lihat
secara coding itu ada 59 line yang bisa kita eksekusi. Nah, jadi tadi ada satu modul the instance sort pertama, modul input data acak yang kedua, dan eksekusi dari pemilihan eh, jenis sort yang kita inginkan, sehingga nanti menampilkan data mentah, status sort, dan data terurut. Nah, kalau dilihat dari sini, kita akan coba eksekusi programnya. Nah, pada bagian awal program, dia menampilkan input data acak. Di sini ada ketentuan ketik selesai jika Anda sudah cukup memasukkan data. Masukkan angka. Ini bagian ini adalah bagian yang kita punya pada line 19, 20 ya. 19, 20. Ingat di sini ada perintah slash n itu maksudnya ketika ketik selesai. Nah, di sini ada spasi ya untuk memisahkan saja supaya lebih mudah dalam pengidentifikasian bagian per bagian. Misalnya masukkan angka, nanti enter. Nah, ini akan terus. Sorry. Nah, ini kalau misalnya dia tidak memasukkan angka, dia input tidak valid ya. Misalnya selesai. Nah, ini data yang teridentifikasi ya. Misalnya saya eksekusi satu, nah ini hasil akhirnya. Ditandai dengan kode execution successful. Berarti seluruh apa tahapan yang kita siapkan untuk perintah algoritmanya sudah dieksekusi. Coba kita clear lagi. Run. Masukkan angka misalnya 14, 25, 65, 10, 2, 7, 42 misalnya ya. 33, 15, 21, 63 misalnya. 4, 6, 54, selesai. Nah, ini secara secara tampilan itu akan menampilkan data awal yang sudah kita masukkan random sesuai dengan urutan input ya. Nah, pilihan sorting menaik atau menurun. Misalnya saya ketik 0 di sini. Maka pilihan tidak tersedia ketik 1 atau 2. Itu akan terus berlangsung sampai kita membuat eksekusi yang diminta ya. Misalnya kita minta untuk mengecil. Pilihan akhirnya, hasil akhir data awal yang sudah kita masukkan, kemudian jenis sortnya menurun, data terurutnya adalah sebagai berikut. Nah, ini eh, satu tahap proses coding ya, di mana dalam proses interaksinya user diminta untuk melakukan beberapa tahap eksekusi program, di mana kalau sebelumnya kita membuat pengkondisian data itu ada dalam coding, nah di sini kita eh, nyatakan data itu kita masukkan ke dalam program. Ya. Nah, kita bisa gunakan define input data acak ini ya. Jadi untuk ketika kita ingin membuat penambahan, kita gunakan append di sini. Oke, itu simulasi untuk eh, proses sorting ya. Nanti bisa dipelajari juga dengan menambahkan misalnya mencari data, maka di sini nanti akan ada define function baru untuk modul searching ya. Kita tinggal ini aja, tinggal tinggal otak-atik supaya program yang kita buat itu bisa dieksekusi dan bisa dijalankan. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Oke, sebelum saya akhiri, eh, untuk tugas jangan lupa itu diselesaikan sebelum tanggal 13 ya. Jadi jangan lupa untuk anggota grup ini di list di WA grup supaya nanti saya tahu siapa masing-masing anggotanya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Untuk codingnya nanti ini saya akan apa copy dan di save di presentasi ya. Jadi mungkin nanti untuk soal UAS ada berkaitan dengan proses ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini ada 12 orang yang hadir. Eh, Nanti kita ketemu minggu depan di jadwal dan waktu yang sama. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.